Pernah nggak sih lo naik kereta malam, terus ngerasa kayak diawasi dari kursi sebelah? Gue pikir awalnya cuma kecapean, tapi ternyata yang duduk di situ udah meninggal sejak 1981. Dan lo tahu yang lebih serem? Dia nggak bakal pergi sebelum ada yang duduk di kursinya. Kursi 13A. Selamat datang di cerita horor nyata dari sudut paling gelap rel kereta Indonesia. Jangan lupa like kalau lo berani, komen pengalaman horor versi lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah mencekam lainnya. Dedi menarik napas panjang sambil menyeret koper kecilnya menembus udara malam yang mulai lembab. Stasiun Tugu, Yogyakarta, malam itu terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa orang terlihat duduk menunggu di kursi panjang, dengan wajah mengantuk dan tangan menggenggam tiket. Lampu-lampu kuning temaram menambah nuansa sendu. Waktu menunjukkan jam 23:21 saat Dedi mengecek ponselnya. Kereta ke Jakarta dijadwalkan berangkat jam 23:45. Masih ada waktu dia berdiri di depan papan jadwal digital, memastikan kembali nama keretanya. Taksaka Malam. Di samping tulisan itu, angka on time membuatnya lega. Ia melangkah menuju ruang. Tunggu. Matanya menatap bangku kosong di ujung dekat vending machine. Duduk pelan, ia membuka ponsel dan mulai mengetik pesan ke ibunya. Bu, Dedi on the way ya. Naik kereta malam, jam 11:45 berangkat. Nanti sampai Jakarta pagi. Pesan terkirim. Dedi menyenderkan kepala, mencoba merilekskan diri. Selama 3 tahun jadi anak rantau, ini bukan pertama kalinya ia naik kereta malam, tapi malam ini terasa berbeda. Mungkin karena dadakan, mungkin juga karena tubuhnya sudah terlalu lelah setelah revisian skripsi yang tiada akhir sore tadi. Ia baru sadar kalau dosennya memberi lampu hijau sidang lebih cepat. Karena itu, ia langsung buru-buru pesan tiket. Tapi semua bangku sudah penuh, hanya tersisa satu kursi. 13A. Dedi sempat ragu. Bukan karena angka 13, dia bukan tipe yang percaya mitos begituan. Tapi anehnya, saat kondektur di loket melihat tiketnya, pria itu sempat mengangkat alis. Loh, kursi itu masih ada ya? Kirain udah ditutup. Dedi tertawa kecil. Kenapa pak? Emang kenapa sama kursi 13A? Si kondektur cuma senyum canggung. Enggak. Cuma jarang ada yang duduk di situ. Mungkin sistem error aja. Ucapan itu sempat terngiang beberapa kali di kepala Dedi. Tapi ia memilih mengabaikannya. Dia mahasiswa logis, bukan penakut. Lagi pula, harga tiketnya lebih murah. Selisih hampir 100.000. Di kantong anak kos, itu lumayan. Kereta mulai masuk peron dengan suara khas gesekan rel yang nyaring. Dedi berdiri dan berjalan cepat. Matanya mencari gerbong 3, sesuai nomor di tiket. Angin dari kereta yang melintas membawa aroma logam dan minyak. Beberapa penumpang mulai naik, sebagian besar tampak kelelahan saat Dedi memasuki gerbongnya. Lampu di dalam kereta sedikit redup, memberi kesan hangat sekaligus suram. Ia melangkah perlahan, menghitung nomor bangku. Deretan satu persatu terlewati, 9B, 10A, 11C. Dan akhirnya 13A bangku itu berada dekat jendela. Di sebilannya, 13 bit kosong. Dedi menyimpan tas ransel di rak atas, lalu duduk perlahan. Kursinya empuk, agak miring ke belakang. Tidak ada yang aneh. Tidak ada bau tak sedap, tidak ada bekas minuman tumpah, tidak ada tanda-tanda aneh lain. Tapi anehnya, saat ia duduk, hawa dingin menyelimuti sekitarnya. Bukan dingin dari AC, tapi semacam udara yang menusuk tulang. Seperti ketika kamu berdiri terlalu lama di dekat lemari es terbuka. Ia menggosok-gosok tangan, mengira tubuhnya mulai masuk angin. Penumpang lain mulai duduk di tempat masing-masing. Seorang ibu-ibu dengan anak kecil duduk 2 baris di depannya. Di belakangnya, sepasang pria parubaya tampak sudah tertidur. Dedi membuka hoodie, lalu menyalakan earphone, memutar playlist Lofi Favoritnya. Kereta mulai bergerak perlahan. Stasiun tertinggal di balik jendela. Kota mulai berubah jadi bayangan. Dedi memejamkan mata, mencoba tidur sejenak sekitar 1 jam. Perjalanan, suara kereta mulai terasa seperti lagu Nina Bobo. Tapi justru saat itulah, Dedi merasa ada yang berubah. Udara semakin dingin. Musik di telinganya mendadak terdengar gemetar, seperti suara kaset tua yang nyaris rusak. Lalu ada gerakan di sampingnya. Dedi membuka mata perlahan. Kursi 13 bit masih kosong, tapi ia jelas mendengar suara gesekan kain. Seperti seseorang yang duduk pelan, ia menoleh cepat. Kosong. Tapi bekas sandaran kursi 13B turun sedikit, seperti baru saja diduduki. Dia menelan ludah, mencoba tertawa sendiri. Mungkin efek ngantuk.
tapi bulu kuduknya berdiri. Ia mematikan musik, ingin lebih waspada. Tapi makin ia diam, makin ia mendengar suara. Napas, pelan, teratur, di sampingnya. Tapi tak terlihat, ia berdiri, berpura-pura ke toilet. Tapi saat berjalan ke arah sambungan gerbong, ia menoleh cepat ke kursinya. Masih kosong, tapi bekas dudukannya. Makin turun, di toilet, ia cuci muka. Air dingin memberi kesegaran. Wajahnya di cermin, kantung mata, wajah lelah, rambut berantakan. Tapi, di belakangnya, di pantulan cermin, ada sesuatu lewat, cepat. Seperti bayangan perempuan berambut panjang, ia menoleh. Kosong. Lorong kereta sepi. Ia balik ke tempat duduk, jantungnya berdebar saat ia tiba di bangku. Seorang petugas kereta tampak berdiri di dekat 13A. Wajahnya agak kaget melihat Dedi. "Maaf mas, ini kursi mas ya?" "Iya pak, kenapa?" Petugas itu tampak ragu. "Tadi saya lihat kayak ada orang duduk di sini, tapi kosong ya." Dedi hanya tersenyum kaku. "Saya juga tadi lihat begitu." Petugas itu menelan ludah. "Mas, duduk sini aja ya, saya pindahin mas ke bangku lain." "Kenapa pak? Kursi ini jarang dipakai." "Bukan karena rusak, tapi ya daripada mas enggak." "Tenang." Tapi Dedi menolak. Ia ingin tetap duduk, bukan karena berani, tapi karena ingin tahu. Ia ingin membuktikan, mungkin semua ini cuma sugesti. Ia kembali duduk, menutup mata, dan mencoba tidur. Tapi di antara tidur dan bangun, ia mendengar suara pelan. "Suara perempuan mas, udah malam, jangan ninggalin aku sendirian." Matanya terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa, tapi tangannya dingin, seperti baru saja digenggam seseorang. Dari luar jendela, ia melihat refleksi. Kursi di sampingnya, untuk sepersekian detik dihuni oleh bayangan samar. Seorang perempuan duduk diam, menatap lurus ke depan, dengan senyum tipis di wajahnya. Kereta terus melaju, menembus malam. Tapi Dedi sadar, ini bukan perjalanan biasa. Ia bukan satu-satunya penumpang. Di kursi 13A, lewat kaca jendela, Dedi tiba-tiba ngelihat bayangan wajah seorang perempuan duduk di kursi sebelah. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan anehnya wajah itu muncul lagi dan lagi tiap kali kereta masuk terowongan. Sampai akhirnya, Dedi sadar. Perempuan itu adalah penumpang yang sama dari kisah urban legend yang pernah dia baca. Hantu kereta kursi 13. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan dari kahaya-kahaya stasiun yang mereka lewati. Tapi semakin malam, wajah itu menjadi semakin jelas. Setiap kali kereta masuk ke dalam terowongan, bayangan itu muncul lebih nyata, lebih dekat. Tidak hanya wajah tapi seluruh tubuhnya. Duduk diam, menatap lurus ke depan, kadang menoleh pelan, seolah menyadari kehadiran Dedi. Dan setiap kali cahaya kembali, sosok itu lenyap. Tapi bayangannya terus menempel di retina Dedi, seperti bekas kilat kamera di mata yang tidak mau hilang. Tangannya menggenggam erat sandaran kursi. Telapak tangannya dingin dan mulai berkeringat. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke depan atau ke lantai. Tapi matanya selalu kembali ke kaca jendela. Entah kenapa, bagian dari dirinya justru terpikat oleh sosok itu. Bukan karena tertarik, tapi karena perasaan tak tenang, seolah ada koneksi yang tidak ia pahami. Seperti ada pesan yang hendak disampaikan. Bayangan perempuan itu memiliki ciri yang sama persis seperti cerita yang pernah ia baca di forum horor online. Kisah itu berjudul Penumpang Tanpa Akhir. Diceritakan bahwa ada seorang gadis muda yang tewas dalam kecelakaan kereta tahun 1981 saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Konon, arwahnya masih naik kereta malam yang sama, duduk di kursi yang sama. Kursi 13A. Dedi bergidik. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara kereta terus bergema di telinganya, mengingatkannya bahwa ini nyata, dan semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat kehadiran perempuan itu terasa. Saat kereta memasuki terowongan berikutnya, sesuatu berubah. Kali ini, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Bahkan, suara roda besi seperti diredam. Hanya jantung Dedi yang terdengar keras di telinganya. Lalu, dari arah jendela, ia kembali melihat sosok perempuan itu. Tapi kali ini, wajahnya menempel di kaca. Matanya menatap langsung ke mata Dedi, tanpa kedip. Dan, ia tersenyum. Senyuman itu bukan senyum biasa. Ada rasa kehilangan, amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Wajah itu seolah ingin berbicara. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Dedi mendekat pelan,
seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa ia tolak. Dan tepat saat jarak mereka hanya tinggal beberapa senti, lampu dalam gerbong padam lagi. Kegelapan total, Dedi terpaku. Lalu ia mendengar suara nafas. Tepat di telinganya, bukan nafasnya sendiri, tapi nafas orang lain. Lembut, panjang dan berat. Lalu ia merasa sesuatu menyentuh lehernya. Dingin, lembab, seperti rambut basah, Mas. Suara itu pelan, lirih, tapi jelas. Aku belum selesai cerita. Dedi tersentak mundur. Dalam gelap, ia merasa tubuhnya menabrak sesuatu atau seseorang. Tapi tak ada siapa-siapa. Kedikel kembali menyala. Dedi melihat lantai di bawah kursinya basah. Ada jejak air, seperti bekas seseorang berjalan dengan kaki telanjang yang baru keluar dari hujan. Tapi tak ada siapapun yang lewat. Ia duduk kembali, gemetar. Kali ini, ia yakin ini bukan mimpi, bukan ilusi, bukan halusinasi karena kurang tidur. Perempuan itu nyata, atau setidaknya sesuatu yang meniru kehadiran manusia itu ada di sini. Tak lama, kereta berhenti di sebuah stasiun kecil. Tidak ada penumpang naik atau turun, tapi Dedi melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di ujung peron, di balik tiang lampu, sosok perempuan itu berdiri. Masih dengan baju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan tangan yang terkulai di sisi tubuhnya. Ia tidak bergerak, tapi tatapannya seolah menembus jendela, langsung menuju Dedi. Ketika kereta mulai berjalan lagi, Dedi menoleh. Cepat, sosok itu masih di sana. Tapi kali ini tersenyum lebih lebar, seolah menikmati ketakutan Dedi, seolah mengatakan, sampai jumpa di terowongan berikutnya. Perjalanan berlanjut, tapi Dedi tak lagi bisa tidur. Ia hanya duduk, diam, dengan kepala penuh suara dan bayangan. Ia mencoba mengingat semua detail cerita urban legend yang pernah ia baca, tentang perempuan itu, kecelakaannya, kursi 13A, dan misteri yang menyelimutinya. Menurut cerita, perempuan itu dulunya adalah mahasiswi yang hendak pulang setelah gagal wisuda. Ia duduk sendirian di kursi 13A, dan kereta yang ia tumpangi mengalami tabrakan dengan kereta barang di jalur berlawanan. Sebagian besar penumpang ditemukan dan dievakuasi. Tapi perempuan itu menghilang tanpa jejak. Kursinya hancur, tapi tubuhnya tidak ada. Sejak saat itu, mitos tentang hantu kereta kursi 13 mulai menyebar. Konon, ia mencari penumpang yang duduk di tempat yang sama, untuk menggantikan dirinya. Dedi menatap tiketnya lagi. Kursi 13A, ia mulai sadar. Ini bukan kebetulan. Telah membawanya ke sini. Apakah karena tiket dadakan? Ataukah karena ia sudah terpilih sejak awal? Waktu menunjukkan jam 3:17. Dedi mencoba bangkit dan berjalan menuju sambungan gerbong. Berharap bisa bertemu lagi dengan petugas tadi Andra atau pramugari. Tapi lorong gerbong terasa lebih panjang dari biasanya. Langkahnya seperti terseret. Lampu-lampu kecil di atas kepalanya berkedip pelan. Di setiap langkah, ia merasa seperti diawasi dari manapun. Dari jendela, dari bawah kursi, bahkan dari lengget-lengget. Ketika ia sampai di sambungan, ia melihat kaca di pintu. Dan di sana, sekali lagi, sosok perempuan itu berdiri. Tapi kali ini bukan pantulan. Dia di sana, di balik pintu, tangannya menempel di kaca. Dan di telapak tangan itu, tertulis angka ke-13 dengan darah. Dedi mundur. Tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi keras. Ia berbalik. Tidak ada jalan keluar. Hanya dua pilihan. Kembali atau menghadapi sosok itu. Dengan gemetar, ia memegang pegangan pintu. Menariknya perlahan, tapi pintu terkunci. Ia menggedor berkali-kali, tapi suara ketukannya seolah tenggelam dalam kehampaan malam. Perempuan itu masih berdiri, tapi kini wajahnya berubah. Mata hitamnya mulai mengalirkan darah. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam, dan suara isak tangis bercampur tawa menyeramkan memenuhi lorong. Dedi menjerit, jatuh terduduk. Dalam posisi terjatuh itu, ia melihat sesuatu di lantai. Foto tua berwarna pudar, seorang perempuan dengan wajah yang sama seperti sosok yang menghantuinya. Di belakangnya, ada kereta tua dengan logo perusahaan lama. Di bagian bawah foto, tertera tulisan, Hani, 12 Juli tahun 1981, tujuan Jakarta. Jantung Dedi nyaris berhenti. Nama itu nama yang disebut petugas tadi. Perempuan yang hilang, Hani. Dan sekarang, dia di sini, mencari seseorang, mencari pengganti. Kereta memasuki terowongan lagi. Kegelapan menyelimuti semuanya, tapi kali ini, Dedi tidak hanya melihat sosok Hani, tapi juga penumpang lain. Bayangan, sosok-sosok samar, duduk diam di bangku-bangku yang seharusnya kosong. Mereka semua menoleh ke arah Dedi.
Mereka semua penumpang yang tidak pernah sampai. Dan Hani perlahan berjalan mendekat. Langkahnya tak bersuara, tapi keberadaannya terasa nyata. Dedi ingin kabur, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tangannya kaku, kakinya lumpuh, dan dari mulutnya keluar embun putih. Tanda bahwa udara di sekitarnya tak lagi manusiawi. Sebelum semuanya menjadi gelap total, Hani berbisik di telinga Dedi. Aku sudah menunggumu lama, sekarang gantian kamu. Yang menungguku sampai selamanya. Kereta terus melaju, menembus malam. Tapi malam itu hanya satu penumpang yang tidak pernah sampai. Seorang petugas kereta datang untuk cek tiket. Tapi pas sampai di kursi Dedi, dia tiba-tiba pucat. Mas, boleh saya duduk sebentar di seberang aja ya? Katanya gemetar. Dedi heran. Petugas itu ngaku kalau kursi 13 sudah lama kosong karena nggak pernah sampai. Dedi menatap petugas itu dengan alis mengernyit. Petugas kereta pria muda dengan rompi oranye dan ID card bertuliskan nama Andra. Tampak keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dalam gerbong sangat dingin. Dedi mengangguk pelan, memberikan tempat duduk di seberangnya. Andra duduk cepat, menarik napas panjang seperti habis berlari jauh. Tangannya gemetar, matanya terus menatap kursi 13 bit. Tempat di samping Dedi yang sejak awal perjalanan selalu terasa penuh meski tampak kosong. Mas, boleh saya tanya sesuatu? Ucap Dedi pelan, berusaha menjaga nada suara agar tidak terdengar gugup. Kenapa mas kayak panik gitu? Andra menatap Dedi, lalu menoleh cepat ke arah jendela, seolah memastikan tidak ada yang sedang mendengarkan mereka. Ia bersandar, lalu berkata pelan, hampir berbisik, saya kira kursi ini udah dihapus dari sistem. Saya udah 2 tahun tugas di kereta malam ini mas. Dan setiap kali kursi itu terisi, selalu ada kejadian. Dedi mencoba tetap tenang, meski di dalam dadanya perasaan tidak nyaman sudah mulai menyesakkan. Kejadian gimana maksudnya? Andra menunduk sebentar, lalu kembali menatap Dedi. 2 bulan lalu, ada penumpang juga, namanya Hana, mahasiswi, mirip mas, naik dari Jogja juga, duduk di kursi 13A sama persis. Di tengah malam, dia nelpon orang tuanya. Katanya merasa ada yang duduk di sebelahnya, meskipun kursinya kosong. Katanya, bau melati, hawa dingin, dan suara bisikan. Malam itu dia minta pindah kursi, tapi nggak sempat. Pas pagi sampai Jakarta, petugas cari dia. Nggak ada siapa-siapa di kursi itu. Tapi koper dan jaketnya masih di atas. Dedi menelan ludah. Ia ingat betul. Koper kecilnya pun kini berada di rak atas. Ia tiba-tiba merasa terbuka, rentan. Seolah-olah dirinya kini bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Andra melanjutkan, kami cek CCTV, rekaman dari gerbong ini. Aneh mas, dia nggak pernah terekam masuk ke gerbong. Tapi tasnya ada, kursinya kelihatan terisi, tapi orangnya kosong. Kamera seperti kehilangan fokus tiap merekam bangku itu. Suasana dalam kereta tetap hening, hanya suara gesekan roda besi dan desir angin malam yang menemani mereka. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing padahal mereka sedang melintas di tengah hutan. Mas tahu nggak? Lanjut Andra pelan. Dulu, sekitar tahun 80-an, ada kecelakaan kereta di jalur ini. Katanya sih, gerbong 3 ini yang paling parah. Dan dari daftar korban, 1 penumpang nggak pernah ditemukan. Perempuan, duduknya, ya di kursi 13A. Dedi memejamkan mata sejenak. Udara di sekitarnya terasa makin berat. Setiap tarikan napas seperti harus disaring dari kabut yang tak kasat mata. Ia bertanya dengan suara serak. Terus kenapa kursi ini masih dijual mas? Andra menggeleng pelan. Saya juga nggak tahu. Mungkin sistem nggak bisa ngapus secara manual. Atau mungkin memang harus ada yang duduk di situ supaya dia nggak marah. Ucapan itu membuat Dedi merinding. Di sudut matanya, ia merasa melihat sesuatu bayangan hitam melintas di lorong gerbong. Ia cepat menoleh. Kosong, tapi suara langkah terdengar pelan, seperti sendal jepit yang terseret. Andra berdiri perlahan. Mas, saya harus lanjut ngecek tiket di gerbong belakang. Tapi kalau mas ngerasa nggak nyaman, pindah aja. Di belakang masih ada kursi kosong. Saya bisa minta izin ke kepala kereta. Dedi mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Pindah kursi artinya meninggalkan cerita ini menggantung, tapi tetap di sini artinya menantang yang tak kasat mata. Tapi rasa penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut. Beberapa menit setelah Andra pergi, suasana kembali senyap, tapi kursi sebelahnya tertinbik kini terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan aroma melati kembali menguar, lebih tajam, lebih menyesakkan,
Lalu, sebuah tangan muncul perlahan dari bawah kursi. Tangan putih, kurus, dengan kuku panjang menghitam, merangkak naik ke sandaran tangan, lalu menghilang begitu saja. Seperti kabut tersapu angin, Dedi memejamkan mata. Tapi suara itu kembali. Kali ini bukan bisikan, tapi tawa. Tawa pelan, renyah, seperti tawa anak perempuan yang bermain petak umpet dari kejauhan. Terdengar suara pengeras suara kereta. Kita akan memasuki stasiun transit sementara. Harap tetap di tempat masing-masing. Tapi anehnya, suara itu hanya terdengar di gerbong Dedi. Penumpang lain masih tertidur. Tak ada satupun yang bergerak. Seolah waktu membeku. Tiba-tiba lampu dalam gerbong mati. Gelap total. Dedi hanya bisa melihat sedikit cahaya dari luar jendela. Bayangan pohon, tiang, dan sesosok perempuan duduk di kursi 13 bit. Rambut panjang, menutupi wajah, gaun putih lusuh. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Dedi. Dedi tak bisa berteriak. Suaranya hilang. Tangannya gemetar. Lalu cahaya menyala kembali. Kursi itu kosong, tapi ada bunga melati segar di atasnya. Dan di pangkuannya sendiri, ada tiket tua. Tiket kereta bertuliskan, tanggal keberangkatan, 12 Juli tahun 1981, kursi 13. Nama penumpang tidak terbaca, seperti dicoret atau terhapus oleh waktu. Kereta terus melaju tapi Dedi tahu, ia tak sendiri. Ia baru saja memasuki bagian terdalam dari sebuah cerita yang sudah lama dilupakan orang. Cerita tentang penumpang yang tak pernah sampai. Dan malam ini, mungkin giliran dia menjadi saksi selanjutnya. Lewat kaca jendela, Dedi tiba-tiba melihat bayangan wajah seorang perempuan duduk di kursi sebelah. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan anehnya, wajah itu muncul lagi dan lagi tiap kali kereta masuk terowongan. Sampai akhirnya Dedi sadar, perempuan itu adalah penumpang yang sama dari kisah urban legend yang pernah dia baca, hantu kereta kursi 13. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan dari kohaya-kahaya stasiun yang mereka lewati. Tapi semakin malam, wajah itu menjadi semakin jelas. Setiap kali kereta masuk ke dalam terowongan, bayangan itu muncul lebih nyata, lebih dekat. Tidak hanya wajah tapi seluruh tubuhnya. Duduk diam, menatap lurus ke depan, kadang menoleh pelan, seolah menyadari kehadiran Dedi, dan setiap kali cahaya kembali, sosok itu lenyap. Tapi bayangannya terus menempel di retina Dedi. Seperti bekas kilat kamera di mata yang tidak mau hilang. Tangannya menggenggam erat sandaran kursi. Telapak tangannya dingin dan mulai berkeringat. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke depan atau ke lantai. Tapi matanya selalu kembali ke kaca jendela. Entah kenapa bagian dari dirinya justru terpikat oleh sosok itu. Bukan karena tertarik, tapi karena perasaan tak tenang. Seolah ada koneksi yang tidak ia pahami. Ada pesan yang hendak disampaikan. Bayangan perempuan itu memiliki ciri yang sama persis seperti cerita yang pernah ia baca di forum horor online. Kisah itu berjudul Penumpang Tanpa Akhir. Diceritakan bahwa ada seorang gadis muda yang tewas dalam kecelakaan kereta tahun 1981. Saat dalam perjalanan menuju Jakarta, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Konon, arwahnya masih naik kereta malam yang sama, duduk di kursi yang sama. Kursi 13 bukaan, diafragma Dedi bergedik. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara kereta terus bergema di telinganya, mengingatkannya bahwa ini nyata. Dan semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat kehadiran perempuan itu terasa. Saat kereta memasuki terowongan berikutnya, sesuatu berubah. Kali ini, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Bahkan, suara roda besi seperti diredam. Hanya di jantung Dedi yang terdengar keras di telinganya. Lalu, dari arah jendela, ia kembali melihat sosok perempuan itu. Tapi kali ini, wajahnya menempel di kaca. Matanya menatap langsung ke mata Dedi, tanpa kedip. Dan ia tersenyum. Senyuman itu bukan senyum biasa. Ada rasa kehilangan, amarah, dan kesedihan bercampur jadi satu. Wajah itu seolah ingin berbicara. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Dedi mendekat pelan, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa ia tolak. Dan tepat saat jarak mereka hanya tinggal beberapa senti, lampu dalam gerbong padam lagi. Kegelapan total. Dedi terpaku, lalu ia mendengar suara nafas. Tepat di telinganya, bukan nafasnya sendiri, tapi nafas orang lain, lembut, panjang dan berat. Lalu ia merasa sesuatu menyentuh lehernya, dingin, lembab, seperti rambut basah. Mas, suara itu pelan, lirih, tapi jelas. Aku belum selesai cerita. Dedi tersentak mundur.
Dalam gelap, ia merasa tubuhnya menabrak sesuatu atau seseorang, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika lampu kembali menyala, Dedi melihat lantai di bawah kursinya basah. Ada jejak air, seperti bekas seseorang berjalan dengan kaki telanjang yang baru keluar dari hujan. Tapi tak ada siapapun yang lewat. Ia duduk kembali, gemetar. Kali ini, ia yakin ini bukan mimpi, bukan ilusi, bukan halusinasi karena kurang tidur. Perempuan itu nyata, atau setidaknya sesuatu yang meniru kehadiran manusia itu ada di sini. Tak lama, kereta berhenti di sebuah stasiun kecil. Tidak ada penumpang naik atau turun. Tapi Dedi melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di ujung peron, di balik tiang lampu, sosok perempuan itu berdiri, masih dengan baju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan tangan yang terkulai di sisi tubuhnya. Ia tidak bergerak, tapi tatapannya seolah menembus jendela langsung menuju Dedi. Ketika kereta mulai berjalan lagi, Dedi menoleh. Cepat, sosok itu masih di sana. Tapi kali ini tersenyum lebih lebar, seolah menikmati ketakutan Dedi. Seolah mengatakan, sampai jumpa di terowongan berikutnya. Perjalanan berlanjut, tapi Dedi tak lagi bisa tidur. Ia hanya duduk, diam, dengan kepala penuh suara dan bayangan. Ia mencoba mengingat semua detail cerita urban legend yang pernah ia baca. Tentang perempuan itu, kecelakaannya, kursi 13 bukaan diafragma, dan misteri yang menyelimutinya. Menurut cerita, perempuan itu dulunya adalah mahasiswi yang hendak pulang setelah gagal wisuda. Ia duduk sendirian di kursi 13 bukaan diafragma, dan kereta yang ia tumpangi mengalami tabrakan dengan kereta barang di jalur berlawanan. Sebagian besar penumpang ditemukan dan dievakuasi. Tapi perempuan itu menghilang tanpa jejak. Kursinya hancur, tapi tubuhnya tidak ada. Sejak saat itu, mitos tentang hantu kereta kursi 13 mulai menyebar. Konon, ia mencari penumpang yang duduk di tempat yang sama untuk menggantikan dirinya. Dedi menatap tiketnya lagi. Kursi 13 bukaan diafragma. Ia mulai sadar, ini bukan kebetulan. Surtup telah membawanya ke sini. Apakah karena tiket dadakan? Ataukah karena ia sudah terpilih sejak awal? Waktu menunjukkan jam 3:17, Dedi mencoba bangkit dan berjalan menuju sambungan gerbong. Berharap bisa bertemu lagi dengan petugas tadi Andra atau pramugari. Tapi lorong gerbong terasa lebih panjang dari biasanya. Langkahnya seperti terseret. Lampu-lampu kecil di atas kepalanya berkedip pelan. Di setiap langkah, ia merasa seperti diawasi dari manapun. Dari jendela, dari bawah kursi, bahkan dari langit-langit. Ketika ia sampai di sambungan, ia melihat kaca di pintu. Dan di sana, sekali lagi, sosok perempuan itu berdiri. Tapi kali ini bukan pantulan. Dia di sana, di balik pintu, tangannya menempel di kaca. Dan di telapak tangan itu, tertulis angka ke-13 dengan darah. Dedi mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi keras. Ia berbalik, tidak ada jalan keluar. Hanya dua pilihan, kembali atau menghadapi sosok itu. Dengan gemetar, ia memegang pegangan pintu, menariknya perlahan, tapi pintu terkunci. Ia menggedor berkali-kali, tapi suara ketukannya seolah tenggelam dalam kehampaan malam. Perempuan itu masih berdiri, tapi kini wajahnya berubah. Mata hitamnya mulai mengalirkan darah, mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam, dan suara isak tangis bercampur tawa menyeramkan memenuhi lorong. Dedi menjerit, jatuh terduduk. Dalam posisi terjatuh itu, ia melihat sesuatu di lantai. Foto tua, berwarna pudar, seorang perempuan dengan wajah yang sama seperti sosok yang menghantuinya. Di belakangnya, ada kereta tua dengan logo perusahaan lama. Di bagian bawah foto tertera tulisan, Hani, 12 Juli tahun 1981, tujuan Jakarta. Jantung Dedi nyaris berhenti. Nama itu nama yang disebut petugas tadi, perempuan yang hilang, Hani. Dan sekarang, dia di sini, mencari seseorang, mencari pengganti. Kereta memasuki terowongan lagi. Kegelapan menyelimuti semuanya, tapi kali ini, Dedi tidak hanya melihat sosok Hani, tapi juga penumpang lain. Bayangan, sosok-sosok samar, duduk diam di bangku-bangku yang seharusnya kosong. Mereka semua menoleh ke arah Dedi. Mereka semua penumpang yang tidak pernah sampai. Dan Hani perlahan berjalan mendekat. Langkahnya tak bersuara, tapi keberadaannya terasa nyata. Dedi ingin kabur, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tangannya kaku, kakinya lumpuh, dan dari mulutnya keluar embun putih, tanda bahwa udara di sekitarnya tak lagi manusiawi. Sebelum semuanya menjadi gelap total, Hani berbisik di telinga Dedi. Aku sudah menunggumu lama, sekarang gantian kamu.
yang menungguku sampai selamanya. Kereta terus melaju, menembus malam, tapi malam itu hanya satu penumpang yang tidak pernah sampai. Kereta akhirnya melambat, mendekati stasiun kecil yang hampir tidak tercantum di peta manapun. Tidak ada pengumuman dari pengeras suara, tidak ada lampu terang, hanya kabut yang menggantung rendah dan sinar redup dari beberapa lampu jalan tua. Dedi menatap keluar jendela dengan rasa cemas yang makin menumpuk. Ia berharap ada orang lain yang turun. Tapi saat ia memutar kepala, gerbong itu masih sepi. Sepi seperti sejak awal ia duduk di sana. Seolah-olah hanya dia yang masih terjaga di antara kereta yang seharusnya penuh penumpang itu. Pintu gerbong terbuka otomatis. Suara angin malam langsung menyusup masuk membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain bau kemenyan terbakar. Aroma itu menampar inderanya. Dedi berdiri pelan, lalu melangkah turun. Entah kenapa, seperti sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih kuat dari kehendaknya sendiri. Stasiun itu sunyi, tidak ada petugas, tidak ada papan informasi, hanya deretan kursi besi tua yang dicat biru. Pudar dan dinding stasiun yang tertutup lumut dan jamur. Langkah-langkah Dedi terdengar sangat jelas di lantai peron. Ketika ia berjalan menjauh dari kereta, terdengar suara pelan seperti bisikan dari dalam ruang tunggu. Akhirnya, datang juga. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dedi menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Ruang tunggu tampak kosong. Hanya ada kipas tua yang berputar lambat dan kalender sobek yang tertempel di dinding. Tanggalnya menunjukkan tahun 1981. Jantungnya berdetak cepat. Ia melangkah masuk ke ruang tunggu. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkedip sesekali. Di pojok ruangan, ada lemari kaca berdebu berisi tiket-tiket kuno. Salah satunya tertulis nama Hani. Tangannya gemetar saat menyentuh kaca. Ketika ia menyentuhnya, lampu langsung padam. Gelap. Suara nafas pelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari balik bayangan, muncul sosok perempuan. Ia mengenakan seragam mahasiswa tahun 80-an, dengan rambut panjang menutupi wajah. "Aku belum pulang," katanya lirih. Dedi mundur, napasnya tercekat. Sosok itu perlahan maju, dan cahaya samar dari luar menyoroti wajahnya. Itu Hani, sama persis dengan foto yang ia temukan di lantai kereta. Mata Hani memancarkan kesedihan yang dalam, bukan kemarahan. "Setiap malam, aku menunggu," katanya. "Seseorang harus menggantikan. Seseorang harus tahu ceritaku. Karena selama belum ada yang mendengar sampai habis, aku tidak akan bisa pergi." Dedi tak bisa menjawab. Mulutnya kering. Tapi, ia mengangguk. Hani duduk di bangku ruang tunggu, menatap kosong ke arah rel yang tertutup kabut. Ia mulai bercerita tentang malam kecelakaan itu, tentang harapan yang tak sempat pulang, tentang rasa bersalah karena ia yang duduk di kursi terakhir, dan ketika kecelakaan terjadi, semua orang di sekitarnya meninggal, kecuali dirinya, tapi ia juga tak pernah ditemukan. Arwahnya terjebak antara dunia. "Kereta itu masih berjalan," ujarnya. "Setiap malam, untuk mencari siapa yang bisa menggantikan, bukan untuk mati, tapi untuk mengerti, karena siapapun yang mengerti bisa bantu aku pulang." Dedi duduk di sampingnya. Hani mulai menangis, dan tangisannya pelan berubah jadi tawa yang menyakitkan. Tawa yang menggambarkan keputusasaan. Tawa yang tak terdengar manusiawi. Dedi mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya mendengarkan cerita, tapi mengikatkan diri. Ia bukan lagi sekadar saksi, tapi bagian dari tragedi ini. Kereta bersiul lagi, tanda akan berangkat. Tapi dari jendela stasiun, Dedi melihat sesuatu yang membuatnya diam. Di dalam gerbong, ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi 13 bukaan diafragma, wajahnya kosong. Matanya menatap lurus, seolah-olah tubuhnya belum turun, atau jiwanya belum keluar. Hani menoleh, ikut melihat. "Itu kamu yang belum pulang." Dedi tersentak. Ia berlari keluar, tapi saat mencoba menaiki peron, ia tersandung dan jatuh. Ketika menoleh, stasiun itu telah berubah. Dindingnya runtuh, lumut makin tebal, dan papan nama stasiun telah retak. Hanya menyisakan huruf si an terakhir. Dedi berdiri, kereta mulai berjalan perlahan. Ia mengejar, tapi tubuhnya seperti dilambatkan. Sementara dari balik jendela, dirinya sendiri perlahan menoleh dan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang mirip milik Hani. Suara kereta menjauh. Dedi terenggengga, dan ketika ia akhirnya sampai di ujung peron, kereta sudah menghilang dalam kabut. Ia berdiri, terdiam, sendirian. Lalu dari belakang,
Suara langkah kaki Hani. "Terima kasih sudah dengar ceritaku. Sekarang giliranmu," katanya. Cahaya pertama matahari mulai muncul. Tapi Dedi tidak merasa hangat. Ia menatap ke arah rel. Dan tahu bahwa malam itu, satu lagi penumpang telah tertinggal. Tapi bukan karena tidak sempat naik, tapi karena telah menggantikan. Dan di kejauhan, suara kereta masih terdengar, masih mencari penumpang berikutnya. Dedi berdiri di peron stasiun yang sudah ditinggalkan waktu. Kabut pagi mulai menipis, tapi rasa dingin menusuk tulangnya justru makin terasa nyata. Ia masih menatap ke arah jalur rel tempat kereta terakhir menghilang dalam kabut. Tapi yang paling membuat pikirannya tak bisa tenang adalah kenyataan bahwa ia baru saja melihat dirinya sendiri di dalam kereta. Duduk di kursi 13A, dengan mata kosong dan senyum yang bukan miliknya, tangannya menyentuh saku jaket. Dan ia menemukan tiket lama, yang entah bagaimana berada di sana. Tiket dengan tanggal keberangkatan 12 Juli tahun 1981, tinta di kertas itu sudah pudar. Tapi angka dan tulisan kursi masih jelas. 13A. Ia menatapnya lama. Rasanya, waktu sudah tidak berjalan dengan cara yang sama lagi. Ia mencoba membuka ponsel, berharap bisa memeriksa jam atau sinyal. Tapi layar hanya menunjukkan satu hal. 12 Juli, jam 3:17 tidak berubah. Tidak bergerak, ia mulai berjalan menyusuri peron, lalu menuju ke arah bangunan utama stasiun yang tampak runtuh dan ditelan alam. Saat ia mendorong pintu kayu tua yang berderit, aroma kemenyan yang sudah familiar langsung menyergapnya. Di dalam, ruangan itu tampak seperti museum masa lalu. Jam tua yang berhenti berdetak, kalender yang menggantung dengan tanggal yang tak pernah diganti. Di pojok ruangan, sebuah papan besar penuh dengan foto-foto berwarna sepia. Dedi melangkah pelan, menatap satu persatu foto. Semua wajah berbeda, tapi ada satu kesamaan. Mereka semua muda, semuanya tampak sendirian di dalam foto, dan semuanya tampak diambil di latar stasiun atau gerbong kereta. Dan di bawah setiap foto, tertulis satu kata, hilang. Jantung Dedi berdegup kencang. Ia mulai membaca nama-nama yang tertulis di bawah foto. Beberapa nama ia kenali dari cerita yang pernah dibacanya secara tidak sengaja di forum Urban Legend. Nama Hana, mahasiswa yang hilang misterius. Nama Wira, pria muda yang terakhir terlihat di kereta malam dari Jogja. Dan nama-nama lainnya. Semuanya hilang dalam perjalanan. Tapi yang membuatnya hampir terjatuh adalah ketika ia melihat foto terakhir di pojok bawah kiri. Itu sendiri, wajah Dedi. Di bawahnya tertulis, Dedi, kursi 13 bukaan diafragma, hilang sejak 12 Juli. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa fotonya sudah ada di sana? Bagaimana bisa tanggal yang sama berulang? Ia menoleh ke belakang, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan justru semakin mengunci pikirannya. Di tengah ruangan itu, kini ada seseorang. Seorang pria tua, berdiri sambil membawa lampu Petromax. Wajahnya penuh kerut, matanya tajam tapi tidak jahat. Ia hanya menatap Dedi tanpa bicara. "Mas dari mana?" tanyanya akhirnya, dengan suara serak. "Sudah berapa lama di sini?" Dedi mencoba menjawab, tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan satu kata, "Tadi." Kereta, pria itu mengangguk perlahan, lalu duduk di bangku panjang dekat dinding. Ia menyalakan rokok kretek. Asapnya mengepul seperti kabut pagi. Banyak yang datang, banyak yang duduk di kursi itu. Tapi nggak semua bisa keluar. "Masih untung kamu bisa turun. Ini semua apa, Pak?" tanya Dedi dengan suara tercekat. "Saya nggak ngerti lagi." Pria tua itu menghela napas panjang. "Ini tempat penumpang yang tersesat. Tempat mereka yang belum selesai. Kadang karena utang janji, kadang karena ditarik masa lalu. Tapi kamu lihat kereta itu, dan kamu turun. Artinya kamu belum sepenuhnya pergi." Dedi menatap pria itu dengan bingung. "Saya lihat diri saya sendiri di kereta, tapi saya juga di sini." "Itu bukan kamu," jawab pria itu. "Itu bayanganmu, bagian dari dirimu yang belum selesai, yang masih kosong. Dan kalau kamu nggak buru-buru ngerti maksudnya, dia bakal jadi kamu selamanya." Kata-kata itu menghantam Dedi seperti palu godam. Ia menunduk, mencoba mengatur napas. Tapi saat ia kembali mengangkat wajah, pria tua itu sudah tak ada. Bangku tempatnya duduk kosong. Hanya tersisa abu rokok yang masih mengepul dan lampu Petromas yang tetap menyala. Dedi berlari keluar. Doris, kabut kini makin tebal. Tapi ada jalan setapak kecil menuju ke belakang bangunan stasiun. Ia ikuti jalan itu, melewati pohon-pohon besar dan semak belukar. Di ujung jalan itu ia menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Gerbong kereta tua sudah
berkarat dan ditumbuhi tanaman liar. Berdiri miring di tengah hutan, ia mendekat. Gerbong itu terbuka sedikit. Dedi mendorong pintunya. Derit logam tua menggema. Di dalamnya, bangku-bangku berdebu dan koke-koka jendela retak. Tapi di ujung gerbong, ia melihat cahaya, lilin, menyala dalam barisan. Dan di tengah ruangan itu, seorang perempuan duduk di kursi 13A. Hani, ia menatap Dedi. Tidak tersenyum, tidak bicara. Hanya menatap, dan di sekelilingnya, dinding gerbong dipenuhi koreting-koretan tangan. Nama-nama, tanggal, kursi, semua korban, semua penumpang yang tak pernah sampai. Dedi melangkah maju. Hani masih diam, tapi matanya penuh luka, penuh cerita. Akhirnya Dedi bicara. Aku mau tahu semuanya. Biar kamu bisa pulang, Hani menandak. Suaranya muncul pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menceritakan segalanya tentang bagaimana ia naik kereta malam itu. Dengan perasaan hancur, gagal wisuda, keluarga kecewa. Ayas duduk di kursi 13 bukaan diafragma, dan saat kereta memasuki terowongan, tabrakan itu terjadi. Tubuhnya terlempar keluar jendela, tapi tidak ditemukan. Ia sadar saat semua orang sudah pergi. Tubuhnya tak utuh, tapi kesadarannya terperangkap. Sejak saat itu, ia terus duduk di kursi itu, malam demi malam, menunggu seseorang yang cukup kuat untuk mendengarkan, untuk tidak lari, untuk melihatnya bukan sebagai hantu, tapi sebagai seseorang yang masih punya cerita. Dedi mendengarkan, tanpa menyela, tanpa takut. Ia duduk di bangku seberang Hani, dan membiarkan cerita itu mengalir. Ketika Hani selesai, air mata mengalir di pipinya, dan cahaya lilin mulai padam satu persatu. Angin bertiup masuk ke dalam gerbong. Terima kasih, kata Hani. Sekarang kamu harus pergi. Sebelum kamu juga terjebak. Gerbong mulai bergetar pelan, seperti hendak bergerak. Dedi bangkit, melangkah mundur, tapi sebelum keluar, ia menoleh. Sekali lagi, Hani tersenyum. Kali ini, benar-benar senyum yang tenang, damai. Dedi keluar dari gerbong. Kabut mulai menghilang, matahari mulai naik. Ia kembali ke stasiun, tapi kali ini, stasiun itu sudah berbeda. Bersih, terang, seperti baru direnovasi. Orang-orang mulai berdatangan. Petugas, penjual makanan, anak-anak kecil berlari. Dedi melihat sekeliling. Dunia kembali seperti semula. Ia menatap tangannya. Take it. Tua itu sudah tidak ada. Ponselnya kembali menyala. Jam menunjukkan jam 6:05. Ia berdiri di peron. Kereta baru datang. Kereta pagi. Suasana ramai, normal, tapi jauh di dalam dirinya ia tahu, malam tadi bukan mimpi. Dan ketika ia menatap ke jendela kereta pagi yang terbuka, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi kali ini, itu benar-benar dirinya. Ia tersenyum kecil, lalu naik ke kereta, meninggalkan cerita yang akhirnya bisa diakhiri. Dedi duduk di dalam kereta pagi yang penuh penumpang. Kursi-kursi terisi, suara anak kecil bercanda, ibu-ibu ngobrol sambil membuka bekal nasi bungkus, dan aroma kopi sachet yang diseduh petugas warung keliling memenuhi udara. Semua tampak normal, begitu nyata, begitu hidup. Tapi dalam hatinya, Dedi tahu, sesuatu telah berubah. Sesuatu dalam dirinya kini berbeda, bukan karena ia sudah kembali dari tempat yang seharusnya tak bisa dijelaskan, tapi karena ia membawa sesuatu pulang, sesuatu yang lebih dari sekadar ingatan. Ia membawa bagian dari cerita yang tak akan pernah bisa diceritakan ulang dengan benar. Karena hanya yang pernah mengalami yang bisa benar-benar paham apa artinya melihat bayangan diri sendiri. Duduk di kursi terakhir kereta malam, ia menyandarkan kepala ke jendela. Di luar, sawah-sawah mulai hijau, langit cerah, dan kabut sudah menghilang. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya terus memutar ulang semua yang terjadi. Gerbong kosong, lilin yang redup, cerita Hani, dan senyum damai yang terakhir ia lihat sebelum ia pergi. Ia pikir semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, seorang nenek tua masuk. Langkahnya pelan, matanya awas, dan ia menatap Dedi agak lama. Dia tersenyum sopan dan mempersilakan duduk. Nenek itu tersenyum balik, lalu duduk di kursi seberang. Tak banyak bicara, hanya memandang keluar jendela. Tapi Dedi merasa seperti dia sedang dayam-dayam memperhatikannya. Beberapa menit kemudian, nenek itu membuka mulutnya. Suaranya serak, tapi tegas, Mas. Kamu baru pulang ya? Iya, Bu. Baru dari luar kota? Nenek itu mengangguk pelan. Dari jauh kelihatannya, kayak orang yang baru bangun dari tidur panjang.
Dedi menelan ludah. Ada sesuatu dari cara nenek itu bicara yang membuatnya tidak nyaman. Tapi ia tidak menanggapinya terlalu jauh. Ia hanya tersenyum singkat. Nenek itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah foto tua, agak pudar, berbingkai kayu kecil. Ia menunjukkan pada Dedi. Pernah lihat ini? Dedi melihat foto itu, dan dadanya langsung sesak. Itu foto yang sama. Seperti yang ia temukan di gerbong tua Hani, duduk di depan kereta, tersenyum samar. Aku pernah lihat, gumamnya pelan. Nenek itu mengangguk. Dia cucuku. Namanya Hani. Dedi langsung menegang. Tangannya gemetar. Ia tak bisa berkata-kata. Dulu, kami nyari kemana-mana. Gak pernah ketemu. Bahkan jasadnya pun gak ada. Tapi aku selalu percaya. Dia gak pernah benar-benar pergi. Jadi air matanya jatuh pelan. Aku tahu Mas ketemu dia. Lanjut si nenek. Matamu beda. Tatapan orang yang pernah lihat apa yang orang lain cuma bisa dengar dari cerita. Dedi menarik napas panjang. Ia mencoba menahan isak, tapi tak mampu. Dia cuma mau ceritanya didengar. Nenek itu tersenyum. Senyum penuh rasa pahit tapi juga liga. Makasih, Mas. Sekarang aku bisa tenang juga. Kereta kembali melaju. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Dedi merasa ringan. Tapi di tengah kelegaan itu, muncul satu pertanyaan yang belum sempat ia jawab. Kalau semua ini sudah berakhir, kenapa perasaan bahwa ia belum benar-benar pulang masih tersisa? Ia menatap ke jendela, dan saat bayangan dirinya muncul di kaca, ia terdiam. Bayangan itu tersenyum, tapi senyumnya bukan milik Dedi. Senyum itu mirip senyum Hani. Ia bangkit dari kursinya. Nafasnya mulai tak beraturan. Ia berjalan menyusuri lorong kereta, berusaha mencari petugas, mencari penumpang lain untuk diajak bicara. Tapi sesuatu terasa salah. Suara-suara mulai meredup, tawa anak-anak, percakapan, aroma kopi, semua perlahan menghilang saat ia kembali. Menoleh, kereta sudah kosong, gerbong sunyi, lampu meredup, dan saat ia melihat ke kursinya sendiri, Dedi melihat dirinya sendiri duduk di sana. Diam, mata kosong, menatap keluar jendela. Panik mulai menyelimuti. Ia mencoba membuka pintu antar gerbong tapi terkunci. Ia mengetuk, berteriak, tapi tak ada jawaban. Dan dari balik jendela di ujung gerbong, sesosok perempuan berdiri. Kali ini bukan Hani, tapi wajahnya mirip mata yang sama, senyum yang sama. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kosong, lebih putus asa. Ia memukul kaca, tapi kaca tak retak. Ia berlari ke ujung gerbong, tapi pintu tetap terkunci. Saat ia menoleh lagi, gerbong kini tidak lagi kereta pagi, tapi gerbong tua, berdebu. Dengan lilin menyala, dan ia kembali duduk. Di kursi 13A Dedi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan, tangannya kaku, kakinya tak bisa digerakkan. Dari luar jendela, kabut mulai turun, rel menghilang, dan suara kereta semakin hilang. Lalu seseorang masuk, seorang pemuda masuk ke gerbong. Melihat Dedi, pemuda itu duduk di kursi sebelah. Wajahnya bingung, seolah-olah ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Dedi ingin memperingatkannya, tapi mulutnya tidak bisa bergerak, dan dari balik kaca jendela, bayangan Dedi tersenyum. Sama seperti yang Hani lakukan dulu, kereta terus berjalan. Melewati waktu, melewati logika, menjemput penumpang terakhir, dan setiap cerita yang tak selesai akan menemukan tempat duduknya di kursi 13A. Karena dalam setiap perjalanan malam, selalu ada yang belum sempat pulang, dan kini, giliran Dedi menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengar ceritanya. Sampai akhirnya, ia pun bisa pulang. Tapi, sampai hari itu tiba, kereta tak akan berhenti. Sekarang, kursi 13A itu kosong lagi, siap ditempati penumpang berikutnya. Siapapun yang berani duduk di sana, bisa jadi, ceritanya akan jadi video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kamu jadi bagian dari kisah berikutnya. Karena yang ngeliat belum tentu pulang.